Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai formulasi sedianjel ketoprofen 2,5%. Berikut anggota kelompok kami. Untuk pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu teori mengenai gel, kelebihan dan kekurangan gel, formula umum gel, reformulasi zat aktif dan eksipien, formula yang digunakan dan alasannya, perhitungan dan penimbangan, prosedur pembuatan dan evaluasi, hasil evaluasi dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh presenter pertama. Saya persilakan. Teori singkat mengenai gel. Gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Dalam sistem dua fasa, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat berupa tisotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada pengocokan. Kelebihan dan kekurangan gel. Kelebihan, viskositas dan daya lengket tinggi sehingga tidak mudah mengalir pada permukaan kulit, memiliki sifat tiksotropi sehingga mudah merata bila dioles, memberikan sensasi dingin setelah digunakan. Kekurangannya harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, hilang ketika berkeringat, kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harganya lebih mahal. Formula umum gel yaitu yang pertama zat aktif, yang kedua basis gel, yang ketiga pembawa, dan keempat bahan tambahan lainnya, yaitu peningkat penetrasi, antioksidan, pengawet, peningkat konsistensi, pendapar, dan kompleks. Zat aktif yang digunakan adalah ketoprofen, stabilitas stabil pada suhu kamar dan dalam larutan etil asetat yang disimpan selama beberapa minggu pada suhu 4 derajat Celcius. Inkompatibilitasnya ketika digunakan probenesit, kegunaannya antiinflamasi. Selanjutnya ada preformulasi dari eksipien. Yang pertama ada karbopol 940, stabilitasnya karbopol stabil, bahan mikroskopis yang bisa dipanaskan pada suhu di bawah 104 derajat Celcius sampai 12 jam tanpa mempengaruhi efisiensi penebalannya. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan fenol, polimer kationik, asam kuat, dan tingkat elektrolit tinggi. Kegunaannya agen penstabil, agen pengemosi, dan gelling agent. Yang kedua ada TEA atau T-atenol amid. Itu stabilitasnya berubah menjadi coklat apabila terkena cahaya dari udara, terjadi lapisan-lapisan di bawah 15 derajat Celcius dan mikroskopis. Inkompatibilitasnya bereaksi dengan asam mineral menjadi kristal garam dan bereaksi dengan tembaga membentuk garam kompleks. Kegunaannya pengejas pH dan agen pengemosi. Selanjutnya, yang ketiga ada Aquades. Stabilitasnya stabil pada semua keadaan fisik. Inkompatibilitasnya bereaksi dengan komponen yang mudah terhidrolisis. Kegunaannya pelarut universal dan media pembawa yang umum digunakan. Yang keempat ada natrium benzoat. Stabilitasnya stabil pada tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitasnya tidak kompatibel dengan senyawa kuartener gelatin. Aktivitas pengawet dapat berkurang dengan adanya interaksi dengan kaolin atau surfaktan non-ionik. Kegunaannya sebagai pengawet, antimikroba, lubrikan tablet, dan kapsul. Kemudian yang kelima ada gliserin, di mana stabilitasnya gliserin bersifat higroskopik, dapat terurai dengan pemanasan yang bisa menghasilkan akrolain yang beracun. Gliserin bisa mengkristal jika disimpan pada suhu rendah yang perlu dihangatkan sampai suhu 200 derajat Celcius untuk mencarikannya. Inkompatibilitasnya, gliserin bisa meledak jika bercampur dengan oksidator kuat seperti kromium trioksida, potasium klorat, atau potasium permanganat. Kegunaannya sebagai humektan, antimikroba, dan peningkat viskositas. Yang terakhir ada etanol. Stabilitasnya mudah menguap sehingga simpan di tempat yang sejuk. Inkompatibilitasnya bereaksi dengan oksidator kuat membentuk residu dengan aldehid. Kegunaannya sebagai pelarut, antimikroba, dan peningkat penetrasi. Selanjutnya di sini ada formula akhir yang kita buat.
Alasan pemilihan formula yang pertama ketoprofen adalah obat golongan antiinflamasi non steroid yang banyak digunakan untuk mengobati nyeri dan inflamasi. Yang kedua ada karbopol, merupakan gelling agent yang sering digunakan dalam formula gel karena memberikan viskositas yang baik. Yang ketiga ada TLA, berperan sebagai pendapar atau pengadjust pH di mana pada sediaan gel ketoprofen ini memiliki pH yang asam sehingga tidak cocok untuk sediaan topikal karena dapat mengiritasi kulit sehingga diperlukan TLA untuk meningkatkan pH agar aman untuk digunakan secara topikal. Yang keempat ada gliserin, bahan yang bersifat sebagai humectant di mana gliserin efektif dapat meningkatkan kemampuan sediaan untuk mengabsorpsi dari luar menuju ke dalam kulit untuk dapat mempertahankan kelembapannya. Yang kelima ada natrium benzoat, merupakan titik garam dari asam benzoat yang mudah larut dalam air, aktif sebagai pengawet atau antimikroba. Yang keenam ada etanol, digunakan sebagai pelarut zat aktif. Yang ketujuh ada aquades, berperan sebagai pembawa atau pelarut eksipien dalam sediaan gel. Berikut perhitungan dan penimbangan yang kami buat untuk 2 pot gel, ketoprofen 1,1 gram, karbopol 940 0,44 gram, gliserin 4,4 gram, natrium benzoat 0,132 gram, etanol 7,04 ml, TLA, quantum sapis, aquades 37,928 ml. Prosedur pembuatan semua bahan yang telah dihitung sebelumnya ditimbang terlebih dahulu, lalu alat yang akan digunakan disiapkan. Aquades dipanaskan di penangas air, lalu karbopol dikembangkan terlebih dahulu dengan aquades panas dalam makan dengan diaduk menggunakan stirap. Setelah terbentuk basis gel, kemudian ditambahkan 8 tetes TLA hingga pH 6-7. Lalu diaduk kembali dan ditambahkan zat aktif yang sebelumnya telah dilarutkan dengan etanol. Setelah homogen, kemudian ditambahkan natrium benzoat dan gliserin dan diaduk kembali hingga homogen, lalu sediaan dikemas dan dilakukan uji evaluasi. Prosedur evaluasi yang pertama organoleptis dilihat dari warna, aroma berdasarkan panca indera. Yang kedua homogenitas, sediaan diambil secukupnya lalu diletakkan di panca arloji dan ditimpa dengan kaca arloji lainnya lalu dilihat homogenitasnya. Yang ketiga pH sediaan diambil secukupnya lalu indikator pH dicelupkan ke dalam sediaan dan diamati warna indikator dan cocokkan dengan pH indikator pH pada indikator pH. Yang keempat viskositas, viskometer berukil dinyalakan lalu dipilih nomor spindle yang akan digunakan lalu ketinggian alat diatur dan sediaan ditaruh. Atur RPM alat lalu tombol on ditekan dan viskositas diamati. Yang kelima ada uji daya sebar, sediaan diletakkan di atas pot kaca 20x20 cm lalu ditutup dengan muka dingin, kemudian diberi pemberat sebesar 125 gram dan diukur diameter yang telah terbentuk setelah 1 menit. Untuk ada tujuan evaluasi yang pertama organoleptis yang bertujuan untuk mengetahui kualitas suatu produk melalui panca indera baik dari warna ataupun baunya. Lalu ada homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada partikel padatan atau tidak pada sediaan. Lalu ada viskositas yang bertujuan untuk menguji kekentalan suatu sediaan. Lalu ada daya sebar yang menguji kemampuan sediaan gel untuk menyebar pada saat pemakaian. Yang terakhir ada pH sediaan yang bertujuan untuk mengetahui sifat asam basa dari suatu sediaan. Nah, berikut merupakan hasil evaluasi yang kami peroleh. Next. Nah, untuk pembahasannya, berdasarkan hasil yang diperoleh saat evaluasi, terdapat hasil yang tidak memenuhi rentang yang baik, yaitu pada daya sebar, di mana hasil daya sebar yang didapatkan sediaan gel ketoprofen telah dibuat yaitu 7,25 cm, sedangkan pada hasil daya sebar sediaan gel yang baik itu adalah di 5-7 cm atau 5,54-6,08 cm berdasarkan standar SNI. Hal tersebut mungkin dipicu karena sediaan gel yang terlalu encer. Next. Berikut merupakan usulan formula akhir yang sudah kami buat, di mana ada perubahan pada konsentrasi karbopol 940 yang awalnya 1% kini dibuat menjadi 2% agar sediaan tidak terlalu cair. Hal dipilih 2% karena pada HOP rentang karbopol itu untuk sediaan topikal 0,5-2% untuk konsentrasinya, sehingga kami memutuskan untuk memilih 2% agar sediaannya tidak terlalu cair.
Baik, terima kasih pada presentator. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil evaluasi bahwa dapat diuji secara organoleptis di mana hasilnya tidak berwarna atau berbau khas etanol. Untuk homogenitas yaitu sediaannya homogen, uji pH sebesar 6, untuk viskositasnya itu diperoleh 7.800 cp dan daya sebarnya yaitu sebesar 7,25 cm. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.